Oke, ini mic-nya boleh digeser sedikit gak? Iya. Oke, halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang juga buat teman-teman yang di online ya. Ada juga kan. Kenalin, nama aku Nadia. Di sini aku akan sharing-sharing sedikit tentang HR Mastery part pertama nih, gitu. Terus bahasannya apa sih? Sebenarnya hari ini kita bakal ngebahas tentang ada dua objektif sebenarnya di sini nantinya. Tapi intinya poin besarnya adalah gimana caranya kita bisa bangun super team untuk bisa menghasilkan omset miliaran dengan memahami gaya belajar ataupun yang dikenal dengan VAK gitu ya. Jadi buat di sini yang offline mungkin statusnya bekerja atau mungkin ada juga yang statusnya HR mungkin di teman-teman online ya, atau juga mungkin ada yang pemilik perusahaan atau segala atau apapun profesinya sebenarnya tes VAK ini atau gaya belajar VAK ini bisa teman-teman adaptasikan di kehidupan profesional ataupun di kehidupan pribadi gitu ya. Terus siapa sih pembicaranya? Kenalin teman-teman, aku kenalin ulang diriku, namaku Nadia Rima Cahyani, umurku 26 tahun. Di sini aku sarjana psikologi Universitas Jayabaya tahun 2018 lalu. Terus dari tahun 2018 sampai 2022 kemarin, 2 bulan yang lalu, aku ada di posisi HR koordinator, lebih ke arah supervisor sebenarnya, karena nggak ada manajer juga di sini gitu ya. Jadi alhamdulillahnya aku belajar banyak banget di Edrus Group atau di Entrepreneurs ID ini untuk maintain teman-teman atau teman-teman karyawan ataupun dari teman-teman apa namanya dari Pak Faisal juga selaku founder untuk bisa manage anak-anaknya gimana caranya supaya mereka bisa berkembang gitu. Terus karena memang di sini juga sifatnya dinamis banget ya, sportif banget. Pak Faisal ngasih kebebasan buat kita semua di sini, buat teman-teman MT juga. Sebenarnya kita maunya tuh apa? Dan di 2 bulan lalu aku berpikir kayaknya aku berubah atau pindah haluan. Aku pengen belajar yang lain karena aku ngerasa aku cukup di HR selama 4 tahun cukup banget gitu ya belajarnya. Terus aku move ke sosmed spesialis di Entrepreneurs ID gitu. Terus eh ya dari tahun 2018 aku pernah nge-handle 200 lebih karyawan dalam 200 karyawan dalam 5 PT aktif di dalamnya gitu ya. Ada 14 cabang juga waktu itu. Terus sama yang terakhir di tahun 2020 aku dikasih kepercayaan sama Pak Faisal, founder dari Endorse Group atau Entrepreneurs ID sendiri untuk bisa mengambil sertifikasi Human Resource Professional. Jadi waktu itu di tahun 2020 aku belajar di CHRP selama 6 bulan kurang lebihnya gimana caranya supaya tahu lebih banyak tentang dunia HR gitu. Terus ini gambaran di tahun 2019 kurang lebih ini tuh ada acara training and development waktu itu 2019 orangnya baru 90-an orang gitu. Jadi di sini tahun 2019 HR cuma 2 yaitu aku sama Bu Eta ada namanya yaitu manajer HR saat itu. Terus di tahun 2021 dari 90-an langsung ada di angka 200 tuh nih. 200 orang ya. Waktu itu kita pakai sistem HR dari Talenta gitu. Terus di tahun 2021 juga kita dikasih apa namanya kepercayaan juga buat punya beberapa cabang di Indonesia gitu. Terus hari ini aku bakal ngebahas tentang bangun super team gitu ya. Jadi sebenarnya di sini teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan SDM itu adalah salah satu aset termahal yang bisa perusahaan miliki di dalamnya. Jadi kalau misalkan aset termahal yang kita mungkin kalau ngomongin aset kebayangnya gedung gitu ya. Entah itu gedung, entah itu tanah, entah itu apapun, properti apapun, tapi sebenarnya sumber daya manusia atau kita semua di sini adalah aset termahal yang bisa di perusahaan miliki. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menjadi SDM menjadi aset termahal yang dapat perusahaan miliki? Yaitu yang pertama bisa jadikan dirimu sendiri sebagai super team di perusahaanmu. Ataupun mungkin di sini di teman-teman online juga ada HR profesional ataupun mungkin founder atau owner dari perusahaan. Kalian bisa banget untuk bangun super team yang dimana bisa menjadikan aset termahal untuk perusahaan kamu juga. Gitu. Terus gimana caranya? Yang pertama pasti harus tahu dulu nih apa yang perlu kamu ketahui.
Dari selama 4 tahun ini kurang lebih aku diajarin sama perusahaan ini gitu ya, untuk kita tahu sendiri diri kita tuh maunya apa, tujuannya apa. Jadi kayak ada satu pertanyaan, sebenarnya tujuan kamu hidup di dunia ini tuh apa sih? Itu jawab dulu tuh pertanyaan pertama, karena itu yang akan menentukan arah kamu kemana, mimpi kamu mau kemana, dan istilahnya kayak visinya apa, terus misinya baru kan belakangan. Jadi untuk tahu apa yang perlu kamu ketahui, itu langkah pertama yang harus kamu lakukan. Apalagi di sini kalau ada teman-teman fresh graduate juga yang memang sebelum kalian pengen punya mimpi jadi manajer, tapi kayak harus tahu dulu manajernya manajer apa misalkan. Kayak gitu ya. Terus gimana caranya supaya misalkan kita udah tahu nih mau jadi misalkan jadi manajer HR misalkan ya. Terus habis itu gimana caranya langkah kita buat ada di posisi itu. Yang kedua adalah ketahui gaya belajar kamu. Gaya belajar di sini yang akan aku bahas adalah VAK, visual, audio, dan kinestetik. Terus ketika kamu sudah mengetahui kamu efektif dengan gaya belajar apa, yang ketiga sehingga kamu bisa mengoptimalkan gaya belajar kamu. Jadi informasi apapun yang kamu terima bisa lebih terarah dan diproses dengan lebih baik. Kayak gitu. Terus lanjut ya, kita ke bahasan pertama, apa itu VAK? VAK di sini adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan 3 gaya belajar, yaitu visual, audio, dan juga kinestetik. Jadi di sini sebenarnya bukan apa ya? Kalau di sini kan biasanya model pembelajaran ya. Jadi kalau belajar itu bisa di dalam dunia, bisa di dalam hal apapun, entah itu kamu ada di suatu pekerjaan, profesi, ataupun mungkin di dalam kehidupan pribadi kamu sendiri. Pasti kan ada informasi apapun yang akan kamu terima, gitu ya. Terus kalau di sini ruang lingkupnya ada ruang lingkup profesional. Jadi aku aku analogikan di sini adalah informasi apapun yang bisa kamu terima yang bisa mengembangkan skill set kamu nantinya, gitu. Dengan cara optimalin gaya belajar visual, audio, ataupun kinestetik kayak gitu. Terus yang pertama visual. Visual ini bisa dibilang belajar dengan mengamati dan juga menggambarkan. Contohnya kayak gimana? Orang-orang yang visual itu akan efektif menerima suatu informasi apabila diberikan atau diciptakan lingkungan belajar dari sensori visualnya. Kayak mungkin contohnya dengan membaca buku, ataupun mungkin dengan apa sih namanya, kalau bikin mind map, kebayang ya, yang kayak ngestrukturin tuh apa yang ada di kepalanya dia tulis, terus habis itu strukturnya yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, entah itu dibikin apa namanya grafik atau apa, itu biasa dari visual, atau bisa dari kalau misalkan baca buku dia susah kalau tulisan, kalau misalkan buku itu cuma dari sisi tulisannya aja, biasanya harus ada gambar-gambarnya. Dan biasanya orang-orang yang punya gaya belajar visual di sini orang-orang yang kreatif, karena belajarnya harus lewat gambar. Kayak misalkan posisi, katakanlah posisi kreatif graphic designer, dia bisa ngasah skill setnya untuk tahu update apapun yang berkaitan dengan profesinya, salah satunya lewat visualnya. Visualnya tuh matang banget. Jadi entah mungkin scrolling di Instagram, di TikTok, atau sosial media apapun yang memang lagi lagi diterima oleh pasarnya, dan biasanya akan sulit kalau misalkan orang yang dengan gaya belajar visual ini diberikan informasi secara lisan. Itu nggak kebayang tuh maksudnya apa sih, pasti nanti dia langsung ngambil buku terus langsung ditulis kayak gitu. Itu untuk visual gitu. Terus entah dia mengamati ataupun dengan menggambarkan gitu ya. Terus lanjut audio. Audio ini biasanya dengan cara berbicara dan juga mendengarkan. Kamu pernah nggak sih kayak misalkan kalau aku waktu itu pas kuliah, aku baru sadar juga sekarang ternyata kalau aku tahu gaya belajarku audio, tapi aku baru sadar pas bikin materi ini ternyata audio itu, gaya belajar audio itu sudah ada pas zaman aku kuliah. Kayak misalkan kalau pas kuliah ada mau ujian nih, terus abis itu metodenya kan bisa jadi menghafal gitu gak sih? Kalau nggak ngafalin, ataupun kalau nggak mungkin juga bisa ngafalin, juga mungkin bisa ngajarin temen.
Nah, aku biasanya nulis dulu catatanku sendiri, terus aku ngafalin, dan setelahnya aku berbicara dengan cara aku sharing ke temanku, coba deh kayak gini, coba lu tanyain gue yang kayak gini-gini bener gak? Nah, itu ternyata termasuk dengan cara belajar berbicara dan juga mendengarkan gitu. Mendengarkan di sini akan lebih efektif untuk orang-orang audio apabila katakanlah dalam suatu posisi manajer dan juga tim gitu ya. Kalau dari manajernya tahu nih, misalkan gaya belajarnya dia adalah audio. Ketika Nadia diberikan suatu tugas baru atau suatu tanggung jawab baru, yang dilakukan oleh manajernya adalah memberikan instruksi secara lisan. Karena nanti Nadia akan memprosesnya dengan cara mendengarkan dan konfirmasi atau validasi kembali dengan cara berbicara. Itu biasanya yang dilakukan oleh teman-teman audio pada umumnya. Kayak gitu. Recording in progress. Terus yang kedua, cari pakunya, cari palunya. Tapi kalau untuk orang-orang dengan gaya belajar kinestetik, dia nggak perlu itu semua, dia cukup pegang dan cobain sendiri, terus jadi. Dan ini, itu analoginya, tapi lebih ke arah kalau misalnya kinestetik itu, orang-orang yang mampu mengeksplor langsung. Entah itu ke pekerjaannya, entah itu ke, misalkan ada masalah nih ya, kalau orang, dengan teman-teman yang mungkin gaya belajarnya adalah visual, pasti mencari informasi duluan tuh lewat Google atau apa. Kalau misalnya audio, nanya langsung ke temennya. Tapi kalau kinestetik, enggak, dia percaya sama dirinya sendiri dan biasanya langsung explore. Kalau salah, ya udah dia tahu itu lobang, nggak bakal dia lakuin lagi. Itu kinestetik, kayak gitu. Terus, aku mau nanya dulu kali ya di sini. Aku lupa nama kamu, Nita, betul? Nita gaya belajarnya apa? Visual. Itu dia dapat dari hasil tesnya atau menurutmu kamu visual? Menurut kamu visual? Contohnya kayak gimana tuh? Mm-mm. Ya kayak gimana? Coba ceritain. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Oh, kamu kinestetik. Berarti kamu nggak mempan kalau dikasih buku panduan ataupun lewat omongan orang. Kamu harus cobain sendiri. Kayak gimana contohnya? Nah, kamu kuliahnya lulus jurusan apa? Oke. Oke. Iya, gitu. Jadi kurang lebih visual, audio sama kinestetik seperti itu. Terus sebenarnya manfaat untuk tahu VAK itu apa sih? Pasti kan kayak kayak kenapa sih kita harus tahu VAK kayak gitu kan? Terus yang pertama pasti buat dirimu sendiri, di sini akan mempermudah kamu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga mempermudah proses penerimaan informasi. Kayak misalkan setelah aku tahu kalau gaya belajarku adalah audio, aku nggak bakal memaksakan diriku untuk nyoba pertama di awal. Aku pasti selalu ngedatengin orang yang tepat buat aku tanyain. Kayak in case mungkin atasanku ataupun mungkin orang terdekatku di rumah atau significant other dan lain-lainnya. Itu gaya belajar buat aku yang dimana efeknya benar-benar ini banget sih, apa ya? Pas kita tahu nih, oh ternyata Nita tadi ya, ternyata Nita gaya belajarnya visual. Dan kalau kamu lakuin itu, informasi apapun bakal lebih masuk lebih cepat gitu ya, dan di mana skill set kamu bakal lebih geraknya lebih cepat juga terkumpulnya gitu. Terus dan juga untuk orang lain, di sini bisa mempermudah diri kamu dalam mempengaruhi orang lain untuk menerima informasi yang ingin kamu berikan. Contohnya apa? Contohnya di sini bisa diterapin buat teman-teman online yang di sini mungkin profesinya HR ataupun mungkin brand owner, founder atau apapun, yang dimana kalau kalian punya tim, pastikan kalian pengen banget ya tim kalian tuh bisa paham apa sih yang sebenarnya kalian pengen yang mereka harus lakukan kayak gitu.
Yang dimana ketika kita sudah tahu tim kita mungkin gaya belajarnya adalah visual, ya kamu sebagai pemegang kendali atas orang tersebut harus memberikan atau memfasilitasi mendukung dengan sesuai dengan gaya belajarnya dia, kayak gitu. Terus bukan cuma untuk dunia profesional juga, tapi di kehidupan pribadi juga kayak gitu. Aku ngaruh banget nih, aku relate banget. Aku kan punya adik. Terus walaupun cuma beda 1 tahun, tapi ketika aku tahu hal ini bisa dilakukan buat orang lain, aku melakukan itu juga. Katakanlah mungkin dia lagi ada masalah pribadi atau apa, aku kasih solusinya ya sesuai dengan kayak kepribadiannya, tapi ini kepribadian untuk menerima suatu informasi yang baru, kayak gitu sih. Terus mungkin itu aja kayak dari aku, cukup singkat banget karena emang lebih ke arah yang penting kita tahu dulu nih, kita aware dulu kita akan optimal dengan gaya belajar apa, terus setelahnya bisa dipraktekin langsung, dicobain sendiri gitu ya, sesuai dengan gaya belajarmu. Dan pastinya untuk orang lain yang penting banget, yang dimana bahasa jahatnya mungkin rekayasa kali ya, kita bisa rekayasa situasinya, kita bisa rekayasa informasinya, yang dimana bisa lebih cepat buat masuk. Yang dimana kalau ngomongin super tim, kalau tim kita bisa tahu, bisa lebih cepat menerima informasinya, bisa lebih cepat juga kumpulin skill setnya, bisa lebih cepat naik kelasnya, dan ya keuntungannya bukan cuma buat perusahaan, tapi buat merekanya juga. Kayak gitu. Gitu kali ya, Jak ya? Di sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Apalagi kalian nih ya, yang kayak belum tahu, atau baru tahu informasi VAK ini, apa sih yang sebenarnya bisa kalian lakukan gitu-gitu kali. Ya. Mm-mm. Tes, 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 tes. Nyala nggak? Gimana? Oh ini. Oke. Cek. Nggak ada, Jak. Cek. Halo? 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 Tes, 1, 2, 3. Ya, terima kasih kesempatannya atas. Cek, Masuk. cek. Masuk. Terima kasih izin bertanya. Kita kan nggak selalu bertemu dengan orang-orang yang paham dengan VSD ini ya. Nah, bagaimana cara kita menerima materi dari orang lain yang tidak tahu tentang itu? Misalnya kita kinestetik nih, tapi orang itu memberikan kita visual atau audio seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke. Gimana caranya kalau misalkan mereka nggak tahu kamu tuh lebih cepat dengan kinestetik, dengan visual, tapi kamu disuruh kinestetik nyobain sendiri. Kamu minta referensinya berarti. Misalkan itu bunyi apa ya? Oke. Misalkan visual nih, tapi disuruh nyobain sendiri. Bisa jadi kayak, Pak, ada referensi nggak yang bisa aku cari? Atau aku bisa nanya ke siapa ya Pak yang lebih ngerti? Gitu. Karena itu akan mempermudah kamu entah dari sisi audio, entah dari sisi visual, untuk tahu sebenarnya objektif apa yang harusnya kamu lakukan atau harusnya kamu kasih gitu ya. Walaupun kamu disuruh coba sendiri dengan kinestetik kamu, ataupun sebaliknya. Kalau misalkan mungkin kamu tipikal yang kinestetik tapi kamu diminta buat benerin, ya udah percayai aja yang menurutmu itu oke, cobain aja. Yang penting kalau aku di awal selalu tahu objektifnya apa sih, entah kita sebagai sisi karyawan, entah kita mungkin dari sisi profesional pekerjanya gitu ya. Itu sih. Gitu. Menjawab gak ya? Jawab. Oke. Ada lagi? Oke. Ayo lo. Teman-teman online mungkin ada yang mau coba sharing gitu. Ada yang mau kalian ketahui lebih lanjut. Yang offline mungkin ada yang pengen diketahui lagi. Ada yang pengen tanya-tanya, mumpung gratis loh. Aku di sesi setelah ini aku nggak mau bahas ini lagi soalnya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya.
saya izin bertanya terkait gaya belajar ya. Saya kan termasuk masuk yang visual itu kan. Nah, ketika saya ada keinginan untuk mencoba gaya lain, apakah itu memungkinkan atau saya lebih baik mendalami yang visual aja? Sebenarnya kita sebagai manusia pada umumnya bisa melakukan ketiganya. Tapi intinya VAK ini cuma mempermudah kita ketika kita tahu akan lebih efektif atau optimal dengan cara yang sesuai dengan kitanya sendiri gitu loh. Tapi bukan berarti bukan berarti pas kamu tahu kamu visual tapi kamu melimitasi diri kamu untuk tidak coba eksplor sendiri melalui kinestetik atau untuk tidak mendengar informasi apapun lewat audiomu, ya nggak kayak gitu juga. Kamu bisa coba, siapa tahu kalau mungkin cobanya bukan coba-coba tapi ngasah juga kali ya. At least kalau kita ketemu atasan atau teman yang batu banget gitu ya, yang emang maunya ngikutin keinginannya dia, kita tetap bisa fleksibel buat menerima lewat panca indera apapun itu. Gitu. Sama-sama. Terus mungkin dari buat teman-teman online juga nih yang pengen tahu gaya belajar kalian tuh apa, sebenarnya banyak juga ada tesnya di lewat Google gitu ya. Tes VAK online, coba deh kalian cobain aja dulu. Karena ini ngaruh banget pas pokoknya coba deh rasain aja. Kalau udah tahu gaya belajar apa, terus diingat-ingat sama kalian hidup, apakah kalian memang kayak gitu, terus setelahnya bisa request juga kan tadinya kayak yang tadi pertanyaan Fanny ya. Begitu. Ada lagi? Dini nggak nanya, Din? Yang online? Aman? Kebayang kali ya maksud aku kayak gimana? Cukup kali ya? Ya udah kalau gitu kayak dari aku hari ini cukup segitu aja. Nanti kita lanjutin lagi pertemuan selanjutnya. Karena kalau di perusahaan pada umumnya VAK agak jarang juga dipakai. Entah di perusahaan kayak di buat buat dunia profesional bukan jarang banget sih. Ada beberapa yang pakai, ada juga yang enggak. Tapi nanti setelah ini bakal ada sesi sharing lagi buat bahas DISC sama Wealth Dynamic yang memang lebih lebih umum digunakan oleh perusahaan. Itu aja kali ya dari aku ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.